Recording in progress. Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak, malam Pak. Selamat malam, Poli. salam Poli, lanjut Poli. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu bagi Bapak dan Ibu yang masih baru bergabung di Master Cuan Saham. Dan malam hari ini Bapak dan Ibu juga harus bisa memulai untuk trading saham. Oke. Untuk bisa mahir trading saham, kita tidak perlu butuh waktu yang lama. Cukup 30 menit, Bapak dan Ibu akan bisa trading saham dan screening saham, tentunya juga eksekusinya. Jadi, mulai dari menentukan saham apa yang mau dibeli, sampai menjualnya. 30 menit, Bapak dan Ibu harus sudah bisa. Yang paling penting, sampai nanti Bapak Ibu mahir, Bapak Ibu harus ikut edukasi, harus tahu caranya, dan tentunya harus mempraktekkan. Jadi 30 menit, Bapak Ibu harus mahir trading saham. Tentunya maksimal 6 bulan ini harus benar-benar mahir. Jadi jangan sia-siakan waktu Bapak dan Ibu kalau memang ingin mahir trading saham. Saat kita ingin trading saham, ada peralatan yang harus Bapak dan Ibu miliki. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus punya RDN, rekening dana nasabah di sekuritas. Yang kedua, harus punya handphone. Yang ketiga, harus punya asisten EI saham. Jadi cukup 3 peralatan ini, Bapak Ibu sudah bisa trading saham. Tentu tradingnya karena masih baru, masih pemula, tradingnya adalah trading santai. Ada trading untuk multi bagger, ada trading untuk swing, baik itu swing lamar, swing biru, dan swing demand zone. Oke. Langkah pertama yang harus kita lakukan, buatlah RDN di sekuritas. Pastikan Bapak Ibu yang malam hari ini sampai saat ini belum memiliki RDN, pastikan memiliki RDN. Jadi malam hari ini Bapak dan Ibu yang belum punya RDN, silakan buat. Syarat membuat RDN ini cukup mudah, yaitu punya KTP dan punya rekening tabungan. Silakan Bapak dan Ibu buat RDN, bisa Growin Mandiri Sekuritas, bisa Stockbit, bisa Investasiku, YB Sekuritas, Ajaib, atau sekuritas apapun, silakan. Pastikan malam hari ini minimal memiliki 1 RDN. Next, saran saya, buatlah minimal 3 RDN. Jadi buatlah minimal 3 RDN. Karena nanti akan memiliki fungsi masing-masing. Ada yang digunakan hanya untuk melihat grafik, ada yang digunakan untuk fast trade, ada yang digunakan untuk swing. Ini. Jadi silakan malam hari ini buatlah RDN. Langkah yang kedua tentu tentang pengetahuan umum. Untuk pengetahuan umum, Bapak dan Ibu bisa membacanya langsung dari sumbernya, yaitu idx.co.id. Di website ini, sumber informasi utama
kalau kita ingin trading saham? Nanti Bapak dan Ibu langsung baca. Yang perlu diperhatikan di saat kita trading saham ada yang namanya fraksi harga. Fraksi harga ini untuk menentukan kenaikan dan penurunan harga. Jadi fraksi harga dikelompokkan menjadi 5. Harga saham yang di bawah 200 itu kenaikan dan penurunannya kelipatan Rp1. Harga saham 200 sampai 500 fraksi harganya Rp2. 500 sampai 2000 fraksi harganya Rp5. 2000 sampai 5000 Rp10. Dan di atas 5000 fraksi harganya Rp25. Contoh, kalau ada saham harganya 700, kalau naik ini harganya bukan 701, bukan 702, tapi 705. Kenapa 705? Karena fraksi harganya kelipatan Rp5. Kalau masih naik lagi 710 dan seterusnya. Kalau turun 695. Masih turun lagi 690. Jadi fraksi harga ini yang digunakan di saat trading saham. Nanti tinggal disesuaikan dengan harga sahamnya. Lalu setiap hari kenaikan dan penurunan saham ini ada batasnya. Ada istilah ARA, ada istilah ARB. ARA ini auto rejection atas. Artinya batas kenaikan tertinggi setiap harinya. Kalau batas penurunan terendah namanya ARB atau auto rejection bawah. Oke. Untuk harga saham 50 sampai 200, kalau saham tersebut naik maksimal 35%. Kalau turun maksimal 15%. Ini. Harga saham 200 sampai 5000. Kalau naik maksimal 25%, kalau turun 15% maksimal setiap harinya. Kalau di atas 5000 harga sahamnya, kalau ARA 20%, kalau ARB 15%. Khusus saham akselerasi dan saham notasi X, ini kalau ARA 10%, kalau ARB juga sama, 10%. Jadi ini adalah batasan ARA dan ARB. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, di saat kita mau trading saham, itu ada jam perdagangannya. Jadi jam perdagangan di Bursa Efek Indonesia ini tidak 24 jam. Tapi dimulai pra pembukaan itu jam 8.45 WIB. Terakhir ya penutupannya itu jam 16.15. Sedangkan jam efektif untuk trading, jam efektifnya itu mulai jam 9.00 sampai jam 15.50. Ini jam efektif kita trading saham. Nanti dibagi dua, sesi pertama dan sesi kedua. Sesi pertama, kalau hari Senin sampai Kamis jam 9 sampai jam 12, untuk hari Jumat jam 9 sampai 11.30. Sesi kedua, Senin sampai Kamis 13.30 sampai 15.50. Khusus hari Jumat, sesi kedua itu dimulai jam 14.00. Jadi ini jam kita untuk melakukan trading saham. Jadi
trading saham ini bukan dilakukan 24 jam, tapi jam 9 sampai jam 15.50. Oke. Nah, di saat kita trading, tentu ada keuntungan, tentu ada resiko. Keuntungannya ada dua. Yang pertama, kita bisa dapat yang namanya dividen. Dividen ini kita dapat dari keuntungan perusahaan. Kalau kita memiliki saham di suatu perusahaan dan perusahaan tersebut membagikan keuntungannya, itu namanya dividen. Kalau kita punya sahamnya, kita juga bisa memiliki dividen tersebut. Yang kedua, keuntungan yang kedua adalah capital gain. Capital gain ini adalah selisih antara kita membeli suatu saham dan menjual saham tersebut. Selisihnya itu adalah capital gain. Kalau kita beli dan menjualnya lebih tinggi. Dan inilah yang akan kita fokuskan di saat kita trading saham. Yang kita ingin dapatkan adalah capital gain. Karena capital gain ini bisa kita dapatkan bisa dalam hitungan menit, hitungan jam, hari, dan seterusnya. Jadi keuntungannya bisa cepat. Di samping keuntungan tentu ada resiko. Resikonya ada capital loss. Capital loss ini artinya kerugian dari transaksi saham yang kita lakukan. Misal kita membeli saham di harga 500, lalu kita jual di harga 450. Nah, ini namanya capital loss, rugi. Jadi capital loss ini kebalikan dari capital gain. Resiko yang kedua adalah likuidasi. Saham yang kita beli, perusahaannya bangkrut, perusahaannya tutup. Itu juga salah satu resiko di saat kita trading saham ini. Yang ketiga, di saat kita ingin trading saham, tentu kita juga harus memahami indikator trading saham. Ada ratusan indikator trading saham yang bisa kita gunakan untuk melihat, memantau pergerakan harga saham. Tapi malam hari ini yang akan kita pelajari cuma 4 indikator. Yang pertama adalah Heikin ASI. Heikin ASI chart. Ya. Jadi Heikin ASI chart ini berupa candle. Ini. Indikator apapun itu akan menginformasikan kepada kita kapan waktunya membeli, kapan waktunya menjual. Kalau menggunakan Heikin ASI, belilah saham jika candlenya biru pertama, juallah jika merah pertama. Jadi biru pertama beli, merah pertama jual. Itu kalau menggunakan Heikin ASI. Indikator yang kedua yaitu super trend indikator. Super trend indikator ini berupa garis. Kalau super trendnya ada di atas candle, garisnya merah. Kalau ada di bawah candle, garisnya hijau. Kapan waktu membeli dan menjual jika kita menggunakan super trend indikator? Beli jika super trendnya baru pindah ke bawah candle. Jual jika super trendnya baru pindah ke atas candle. Seperti ini, pindah ke bawah, beli. Pindah ke atas, jual. Tuh. Indikator yang ketiga yaitu exponential moving average. Indikatornya berupa garis biru ini. Kapan waktu membeli? Kapan waktu menjual? Kalau kita menggunakan
exponential moving average. Waktu membeli jika candlenya menembus ke atas garis EMA. Ini. Kapan waktu jual? Jika candlenya menembus ke bawah garis EMA. Jadi kita cukup melihat grafik, kita sudah bisa menentukan kapan harus membelinya, kapan harus menjualnya. Yang keempat, indikatornya adalah detak jantung. Jadi yang seperti tower ini adalah detak jantung namanya. Kapan waktu beli? Beli jika muncul detak jantung. Kapan jual? Jika detak jantungnya sudah tercapai. Ini. Jadi 4 indikator ini akan sangat powerful kalau Bapak dan Ibu benar-benar menggunakan di saat trading saham. Oke. Kita langsung mempraktekkan screening otomatis. Ini yang masih baru. Ini juga bisa. Malam hari ini juga bisa. Kalau kita mau beli saham, kita tinggal pertama yang harus kita lakukan adalah mencari sahamnya. Mendapat saham yang seperti apa yang ingin kita beli. Yang pertama, kalau kita ingin beli saham untuk multi bagger. Apa itu multi bagger? Yaitu trading saham yang bisa menghasilkan cuan lebih dari 100% dalam jangka waktu 2 hari sampai 9 bulan. Ini. Ya. Multi bagger. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan saham-saham yang bisa kita gunakan untuk multi bagger? Caranya. Oke. Caranya. Silakan buka asisten AI saham. Jadi ini caranya cukup simpel, caranya cukup mudah. Buka asisten AI saham, lalu ketik garis miring FDJ. Jadi cukup ketik garis miring FDJ. Jadi kalau Bapak Ibu ingin beli saham yang tujuannya untuk multi bagger, tinggal ketik di asisten AI saham /FDJ. Setelah itu lihat grafiknya dengan kode II, kode saham D. Setelah itu lihat mana grafik yang detak jantungnya belum tercapai. Itu. Ini caranya cukup mudah. Jadi buka asisten AI saham, ketik garis miring F spasi DJ, akan muncul saham-sahamnya di sini. Dari saham-saham ini silakan buka grafiknya satu persatu. Lalu carilah saham yang ada detak jantungnya. Seperti ini. Tentu detak jantungnya belum tercapai. Kita praktekkan. Buka asisten AI saham, ketik garis miring FDJ. Ini. Muncul saham-sahamnya di sini. Dari semua saham yang ada di layar ini, dari semua saham yang difilter ini, kita cek grafiknya satu persatu. Jadi ini aslinya gini. Saham, total saham itu ada 956. Oke. Jadi sebenarnya dari 956 saham, kita harus nyari saham apa
dari 956 ini, kita harus cari saham apa yang ada detak jantungnya. Intinya itu. Nyarinya gimana? Ya, nyarinya bisa manual. Jadi kalau nyari manual di 956 saham ini harus dilihat grafiknya satu persatu. Nih. Oh, capek dong. Iya. Cara termudahnya gimana? Cara termudahnya gunakan AIS, asisten AI saham. Dari AIS ini akan mencarikan saham-saham yang ada detak jantungnya. Jadi dari 956 saham ini, hari ini dicari saham apa yang ada detak jantungnya. Atau saham apa yang baru muncul detak jantungnya. Maka ketemulah ini sahamnya. Ada BPII, DCII, SDRA, ALKA, SOSS, sampai ASRI. Dari semua saham ini harus kita cek satu persatu grafiknya. Lalu nanti tinggal dilihat mana yang ada detak jantungnya. Cara melihat grafiknya, ketik II spasi BPII D. Ya. Habis itu DCII, SDRA, ALKA, SOSS. Semua kita cek satu-satu. II, DCII, D. DCII, SDRA, ALKA, SOSS sampai ASRI. Oke. Kita cek satu persatu grafiknya. SDRA, ALKA, SOSS, INDS, BHAT, Witon, JIHD, Nice, KQ, SPMA, ISAP, MMIX, GEM, ASRI. Oke. Jadi dari semua saham tadi yang muncul di filter DJ ini, kita harus cek satu persatu grafiknya. Maka dari grafik ini kita cari mana yang ada detak jantungnya. Di sini kita lihat ada apa? BPII. Karena ada detak jantungnya. DCII, SDRA, ALKA. Kalau ALKA ini sudah tercapai, jadi lewati. SOSS, seperti ini nih. Jadi kalau ada detak jantung lalu tarik garis ke samping, kalau nabrak candle berarti sudah tercapai. Kalau sudah tercapai, jangan digunakan. Ya, apalagi SOSS, INDS. Nah, jadi cari detak jantung yang seperti ini. Di detak jantung tarik ke samping tidak ada nabrak. INDS. Makanya kita butuh ngecek satu persatu sahamnya. BHAT sudah tercapai. Witon, ini boleh. Witon. JIHD. Ada banyak nih. Nice, ini detak jantung tercapai. KQ, ini detak jantungnya sudah tercapai. SPMA, ini sudah tercapai. ISAP sudah tercapai. Mimix, ini detak jantungnya sudah tercapai. GEM, oke, GEM belum.
belum tercapai. follow tadi. ASRI, ASRI sudah tercapai. Jadi dari saham-saham tadi, dari saham-saham yang ada di filter FDJ, ini yang ada detak jantungnya, itu ada BPII, DCII, SDRA, INDS, Witon, JIHD, GEM. Ini. Ada 7 saham. Ada 7 saham yang ada detak jantungnya. Padahal kita mau beli cuma 1. Mana yang dibeli? Dari 7 ini, ya kita pilah lagi. Karena tujuannya adalah untuk mendapatkan saham yang profitnya bisa 100%, maka kita harus cek lagi. Kita harus hitung dari harga sekarang ke detak jantungnya berapa persen. Contoh, IGEM D. Kita harus hitung. GEM. GEM, GEMS harga saat ini 8650. Sedangkan detak jantungnya ini ke 1500. Ini nggak sampai 100%. Berarti GEM nggak masuk kriterianya. Oke. Berikutnya tadi IIJIHD. JIHD, kita lihat harga saat ini 580. Detak jantungnya ini kurang lebih ke 1050. Silakan hitung dari 580 ke 1050. Silakan dihitung. Ini berapa persen? Ada yang tahu berapa persen? 80%. Jadi nggak nyampe 100%. Mendekati. Bolehlah kita buat cadangan. JIHD 80%. Yang lain kita cek. Tadi apa JIHD Witon. Witon dari harga saat ini 105, detak jantungnya ke 118. Ini nggak sampai 100%. Lewatin. INDS. INDS. SDRA. DCII. BDII. BPII. Oke. Jadi sampai INDS. INDS kita hitung harga saat ini 224. Ini akan naik ke 320. Silahkan hitung. Dari 224 ke 320, ini berapa persen? Ada yang tahu? 42%. Masih lebih kecil dari tadi ya. JIHD tadi 80%. INDS SDRA. Harga saat ini 280. Detak jantungnya di sini kurang lebih 410. Itu
280 ke 410. 45%. Oke. Masih di bawah 80. DCII. Harga saat ini 245.000 akan ke 350.000. Ini 200, 244, 700 ke 350.000. Berapa persen? 42%. Masih di bawah DIHD. BPII. Harga saat ini 500 akan naik ke 600. Ini cuman berapa persen? Jadi Bapak Ibu juga harus bisa ngitung persentase. Dari 505 ke 600. 18%. Oke. Jadi dari saham-saham ini, setelah kita cek satu persatu tadi, /FDJ. Dari saham-saham ini, setelah kita cek, yang mendekati kenaikan sampai 100% itu ada JIHD. Maka kita tinggal beli JIHD. Itu. Jadi cukup mudah untuk mendapat sahamnya. Itu. Ini untuk multi bagger. Jadi silakan screening ya /FDJ, lalu saham-sahamnya akan muncul. Dari saham-saham yang akan muncul ini, silakan lihat grafiknya satu persatu. Mana yang ada detak jantungnya dan belum tercapai. Kalau malam ini kita ketemunya JIHD. Oke. Ini multi bagger. Yang kedua, swing lamar. Trading saham yang bisa menghasilkan cuan 2% sampai 5%. 2% sampai 5%. Durasi waktunya 1 sampai 5 hari. Bagaimana cara dapat sahamnya? Cara dapat sahamnya ini cukup mudah. Buka asistennya saham, ketik /F lamar. Setelah itu lihat grafiknya satu persatu. II kode saham D. Lalu cari saham yang detak jantungnya belum tercapai dan candle bayangannya green. Cara nyarinya gimana? Buka asistennya saham ini. Ketik /F lamar. Muncul banyak. Dari semua saham ini, silakan cek satu persatu. Mana sahamnya yang ada detak jantungnya dan candle bayangannya green. Saya acak ya. Jadi Bapak Ibu nanti silakan cek satu persatu. Saya cek contoh di sini II PNBN, II PNLF. Ini. Jadi contoh PNBN. Detak jantungnya ada, candle bayangannya green. Ini bisa digunakan untuk swing. Kapan belinya? Besok bisa. PNLF ini juga bisa. Detak jantungnya belum tercapai, candle bayangannya green.
Jadi cukup mudah untuk kita melakukan ini. Kalau mau swing lamar, target profitnya 2-5%. Durasi waktunya 1-5 hari. Oke, swing lamar. Kan cukup mudah. Garis miring F spasi lamar. Muncul grafiknya, lihat satu persatu grafiknya. II contohnya ini. Kalau ada detak jantung yang belum tercapai dan candle bayangnya green, maka saham tersebut bisa digunakan untuk swing. Ini. Swing yang ketiga, swing biru. Caranya gimana? Sama kayak tadi. Garis miring F spasi biru. Nanti akan muncul saham-sahamnya, lihat grafiknya. Sama apa yang dibeli? Cari saham yang detak jantungnya belum tercapai dan candle bayangannya green, swing biru. Yang keempat, swing DMZN. Ini juga sama. Buka asistennya saham, ketik slash F biru, lihat grafiknya kode II ya, kode saham D. Lalu cari saham yang detak jantungnya belum tercapai, candle bayangannya green. Kalau ketemu sahamnya, maka saham tersebut bisa digunakan untuk DMZN. Jadi silakan praktekkan. Untuk Bapak Ibu supaya bisa mahir semua ini, Bapak Ibu butuh latihan, butuh praktek. Swing lamar, sama tinggal buka asisten saham slash F lamar. Ketemu sahamnya beli. Latihan lot kecil nggak apa-apa. Lakukan selama seminggu. Besok jam 11 itu ada edukasi untuk praktek swing lamar ini. Baik itu detak jantung, multi bagger tadi, swing lamar, swing biru, dan swing DMZN. Besok kita praktekkan. Malam ini Bapak Ibu silakan coba supaya benar-benar bisa mencari sendiri dan bisa memutuskan saham apa yang ingin dibeli. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum Pak Holi. Waalaikumsalam. Itu Pak tadi terkait dengan RDN sekuritas itu kan Bapak tadi menganjurkan minimal baiknya kita memiliki 3 sekuritas ya Pak ya. Ya, betul. Dan di mana masing-masing sekuritas itu baiknya dispesifikasikan, misalkan yang satu untuk melihat grafik, yang satu dipakai untuk apa, yang lain untuk apa. Nah, maksud saya baiknya itu sekuritas apa aja yang walaupun menurut Pak Holi terserah mau pakai sekuritas apa saja, cuman berdasar pengalaman Pak Holi sendiri, seperti misalkan bisa lebih dijelaskan detail Pak, misalkan Stockbit baiknya kita pakai untuk apa, eh, apa growing untuk apa atau yang lainnya untuk apa, itu sekiranya Oke. Bapak bisa ngasih saran Pak. Terima kasih Pak. Ya, oke. Jadi untuk melihat grafik, untuk grafik ya, untuk melihat grafik ini, saat ini ya, dari sekuritas-sekuritas yang pernah saya coba, grafik ini
paling efektif ada di Stockbit. Jadi untuk melihat grafik, sebaiknya buka Stockbit. Malam hari ini buka, besok bisa dipakai. Ini. Lalu untuk fast trade, nah ini bebas nih sekuritasnya apa? Saya menggunakan saya menggunakan Growin kalau yang fast trade. Untuk yang swing ini saya pakai YB. Hero itu pakai YB. Ini. Jadi untuk melihat grafik, ini saran saya ya, nanti Bapak Ibu bebas. Untuk melihat grafik, baiknya pakai Stockbit. Untuk fast trade, saya pakai Growin. Untuk swing, pakai YB. YB Sekuritas. Tuh. Kalau Baik, bingung, Pak. Hmm. bukanya ini di Kitab Master Cuan Saham. Nah ini eh, bisa, ini sudah saya buat di Mandiri Sekuritas, YB, Stockbit. Tinggal klik linknya, bisa langsung buka. Oh ya, Bisa. baik Pak. Terima kasih banyak. Oke. Ada lagi yang lain? Selamat malam, Pauli. Malam, Bos. Pak, mau tanya itu bedanya swing lamar, swing apa, time zone sama swing biru itu apa ya, Pak ya? Beda apanya, Pak? Beda pencariannya gitu. Bedanya perintahnya beda. Contoh swing lamar. Oh. Kalau mau swing lamar slash F, ketiknya slash F lamar. Nanti akan muncul saham-sahamnya. Kalau mau biru slash F biru. Nanti akan muncul saham-sahamnya. Slash F DMZN. Nanti akan muncul saham-sahamnya. Gitu. Nah, kenapa kok ada swing DMZN, swing lamar, swing biru? Karena nanti kadang kita screening slash F lamar, sahamnya nggak ada di situ. Kalau hanya cuman pakai slash, harus pakai slash F lamar. Ternyata di saat kita screening sahamnya nggak ada. Jadi nggak beli sahamnya. Gitu. Oh, harus slash F biru. Ternyata saat kita screening sahamnya nggak ada. Itu tentunya. Oh, ini ada yang banyak. Nanti kita juga akan ketemu. Oh, sahamnya cuma sedikit. Itu tergantung pergerakan market. Nah, bedanya tentu ya. Kalau slash F lamar, indikator indikator utama yang digunakan adalah tadi indikatornya ini. Kalau swing lamar, indikator yang digunakan atau indikator utamanya adalah EMA. Oke. Nah, kalau biru slash F biru, indikator utamanya adalah Heikin ASI. Seperti itu. Kalau multi bagger, indikator utama yang digunakan adalah detak jantung. Gitu, Bos. Makasih, Pauli. Oke. Kalau tujuannya sama, tujuannya untuk mendapatkan cuan antara 2 sampai 5%. Selamat malam Pak Ali. Malam, Bos. Ini dengan Wito Pak. Ini Iya, Pak. saya mau tanya Pak. Ini untuk melihat
lihat muncul detak jantung awal sama detak jantung tercapai, saya maaf nih kurang begitu kelihatan dengan jelas gitu Pak. Oke, Ya terima kasih Pak. baik. Nah, kayak gini, Pak. Contoh detak jantung yang sudah tercapai. Detak jantung yang sudah tercapai. Oke, contoh ini. Jadi, ini ada detak jantung. Ya, ini ada detak jantung. Kalau tingginya detak jantung ini, jadi mengukur tingginya bukan yang paling ujung ya. Bukan yang paling ujung ini. Tapi yang ada rongganya ini. Dari yang ada rongganya ini, tarik ke samping. Kalau garis ini nabrak candle, berarti ini sudah tercapai. Oke ya. Jadi kalau ada detak jantung, lalu ditarik garis ke samping, lalu menabrak candle, itu berarti sudah tercapai. Oke. Lalu yang belum tercapai, contoh apa tadi? Oke. Contoh PNLF gitu. PNLF ini ada detak jantungnya ditarik ke samping, nggak ada candle yang ditabrak. Nah ini berarti belum tercapai. Nah yang seperti ini bisa dibeli untuk swing. Detak jantungnya belum tercapai, candle bayangannya green atau hijau. Pak Oli, kalau mau melihat detak jantung awal, lihatnya yang sebelah mana ya Pak? Detak jantung awal gimana, Pak? Jadi kan tadi kan ada informasi eh, untuk beli itu mulai detak jantung awal ya. Oh, mencari sahamnya maksudnya. Iya, iya, iya. Oke. Ketik garis miring F spasi DJ. Nah, akan muncul saham-sahamnya di sini. Dari saham-saham ini nanti dibuka grafiknya satu persatu. Ini contoh II, JI, HD. Nah, contoh JIHD, ini detak jantungnya belum tercapai. Mungkin di saat awal ya, bagi Bapak yang belum pernah mencoba, belum terbiasa, seolah-olah ini berat. Padahal enggak, ini paling ringan. Karena dari 956 saham, ini sudah dicarikan, sudah difilter, sudah di screening, cuman ada beberapa saham ini. Nah, coba silakan Bapak Ibu praktekkan malam hari ini. /FDJ muncul saham-sahamnya. Setelah itu buka grafiknya satu persatu. II spasi kode saham spasi D. Baru nanti dilihat grafiknya. Diamatin grafiknya ini. Lama-lama nanti Bapak Ibu akan hafal. Pak Ada lagi? Oli, mau tanya Pak Oli, maaf mengganggu. Ya, Bos. Pak Oli, ya ini tadi kemarin deh itu aku cari yang saham yang denyut jantungnya FDZ. Nah itu kan keluar DGWG, tapi kemudian menghilang. Coba bisa dilihat nggak dari Pak Oli itu kira-kira gimana tuh? Karena pada waktu penutupan kemarin turun, terus tadi juga turun tadi naik tapi 374. Waktu dia keluar di FDJ dia 37 378.
Apanya, Pak? Detak jantungnya. Enggak, itunya, enggak, apa, harga sahamnya. Harga saham DGWG itu 374. Ya, Oke. waktu itu Detak. keluar tuh di FDC. Nah, itu Mm-mm. sekarang detaknya menghilang ya. Ah, ini detak jantungnya, Pak. Itu sebenarnya udah tercapai belum sih Pak Uli kalau itu? Ini belum. Kan belum nabrak. Hmm. Nah, terus ini kan yang apa sih namanya yang di bawah itu ada yang di atas grafik atas itu ada hijau ya. Itu bisa buat swing berarti nggak apa-apa ya. Yang dia, oh ini. Ini bisa, Pak. Hmm. Bisa, ini buat Hmm. swing bisa. Oh ya. Kira-kira tuh bisa naik ke berapa ya kalau itu yang puncaknya di situ masih ada ya. Berarti ini targetnya akan ke 510, Pak. Hmm. Oke. Ini detak jantungnya 510. Ya, ya. Baik Pak Uli, terima kasih. Baik, Bos. Ada lagi? Pak Holi, maaf, itu kan tadi Yes, kemungkinan tercapainya nanti di angka 510 ya Pak ya. betul. Nah, dengan kenaikan shadow-nya itu 0,94% gitu ya Pak. Oke. Itu berarti kemungkinan naik untuk hari, maksudnya shadow itu kenaikan per hari ini atau untuk kenaikan besok ya Pak ya? Untuk besok. Kalau Upsido untuk besok. Oh, iya ya Pak ya. Jadi eh, kalau besok saham ini akan naik berapa persen? Yang dilihat adalah Upsido. Jadi hanya berlaku Shadow. 1 hari kalau Upsido. Nah, kalau detak jantung ini berlakunya, durasi waktunya itu 2 hari sampai 9 bulan. Iya ya Pak. Berarti kalau misalkan kan kalau seperti F lama apa yang swing seperti itu kan kita eh, rencananya itu kenaikan untuk 2 sampai 5%. Tapi kemudian kalau di F shadow-nya itu ada yang mencapai sampai di atas 5%, misalnya 14% atau 10%, itu nggak apa-apa juga berarti ya Pak ya? Ya nggak apa-apa, kan melebihi berarti. Lebih malah malah Iya, malah itu ya. Melebihi target betul. nggak apa-apa juga ya. Oke, Nggak siap apa-apa. siap. Jadi Cuman kan kalau akan untuk lebih cepat tercapainya. Bisa jadi misal nih kalau absidunya misal 10% gitu misal. ya. Bisa jadi besok besok nggak sampai 5 menit itu udah tercapai 5%. Oh iya ya Pak. Ya, ya. Yang gitu. Tapi kalau untuk multi bagger kita memang mencarinya yang tadi presentasi kenaikannya itu mendekati sampai 100%. Berarti bukan patokannya bukan Epsedo ya Pak ya? Bukan. Karena Hmm, eh, multi bagger itu durasi waktunya kan 2 hari sampai 9 bulan. 9 bulan. Oh iya. Gitu. Ya oke siap. Terima kasih banyak Pak. Baik. Ada lagi? Halo, Ya, Bos. iya Pak, mau tanya, untuk grafiknya ini kan ada dua ya, atas Ya, sama bawah. Bedanya apa ya Pak ya? ya. Untuk yang bagian atas, ini candle yang digunakan itu adalah candle Heikin Ashi. Kalau yang bawah, ini candlenya adalah candle chart. Oke. Candle Heikin Ashi ini memiliki dua fungsi. Yang pertama, untuk menentukan kapan waktu terbaik beli, kapan waktu terbaik jual. Yaitu jika candlenya biru pertama waktunya beli, merah pertama jual. Jadi memudahkan kita untuk ambil keputusan. Biru pertama beli, merah pertama jual. Tuh. Lalu yang kedua, candle Heikinasi ini selalu memberikan yang namanya candle bayangan.
Oke. Nah, candle bayangan ini ada yang warnanya merah, ada yang warnanya hijau. Kalau warnanya hijau, berarti besok berpotensi naik. Kalau candle bayangannya merah, berarti berpotensi turun. Artinya apa? Sebelum market buka, kita sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu. Ini. Nah, kalau candle chart ini untuk kita ambil keputusan membeli dan menjual. Ini kita butuh menghafal banyak jenis candle. Ada yang candle doji istilahnya. Ada yang candle eh, gigi kelinci, ada moruboju, dan lain-lain. Nah, setiap candle itu bentuknya beda-beda. Nah, kalau Bapak Ibu suka menghafal, nah itu bisa pakai yang bagian bawah ini. Misal, kalau ada candle doji, berarti setelah saham tersebut turun, muncul candle doji, berarti sahamnya akan naik. Jadi sebaliknya, kalau harganya naik terus, lalu muncul candle doji, berarti sahamnya akan turun. Itu perbedaannya, Pak. Jadi kalau Hekinasi ini akan memudahkan kita untuk ambil keputusan beli dan jual, plus Hekinasi memberikan kita informasi proyeksi kenaikan sahamnya. Ada lagi? Oke, terima kasih Pak Oli. Oke, Bos. Berarti untuk pemula sepertinya lebih baik untuk membaca awal grafik yang atas saja gitu ya Pak Huli ya. Betul. Hmm. Ya, baik Pak. Ada lagi yang lain? Maaf Pak Wali, saya Yes. mau lanjut lagi Pak. Oke. Itu untuk yang melihat kendal pertama biru yang beli itu lihatnya ini kan kecil-kecil nih. Nah, ini lihatnya agak susah ya saya ngeliatnya ya. Maksudnya agak Kendal susah. pertama biru. Iya, yang mana ya yang gitu. Paling atas nih, Pak. Jadi contoh BSDE nih ya. Ini kan candlenya biru, biru pertama. Jadi setelah merah muncul biru. Ini namanya biru pertama. Kalau yang hijau ini kan yang green ini candle bayangan. Yang warna hijau ini candle bayangan. Jadi kalau yang bagian atas ya, grafik paling bagian atas, kalau candle terakhir warnanya hijau atau merah itu candle bayangan. Nah, Pak, kalau eh, terlalu kecil, Bapak bisa klik, bisa di zoom, Pak. Jadi jadi kalau saat kita trading itu fokus saja ke candle yang paling belakang ini. Jadi bisa di grafiknya ini bisa diperbesar. Jadi kalau pas candle biru itu kita beli, pas candle itu candle biru pertama kita beli, pas candle pertama merah kita jual ya Pak. Betul. Oke, baik. Terima kasih Pak Oli. Ya. Oke. Nah, harapan saya, ini materinya kan nggak banyak ya. Ini kan eh, cukup mudah. Bapak dan Ibu harus mempraktekkan, jangan cuman melihat, jangan cuman mendengar aja, tapi pastikan Bapak Ibu mempraktekkan. Jadi contoh di sini tinggal ketik, Bapak Ibu ketik aja /FDJ, enter. Sahamnya apa aja ya? Ini. Dari saham-saham yang muncul ini, lihat grafik. Cara lihat grafiknya, II, kode sahamnya, misal di sini Witon, spasi D.
Nah, ini. Lihat grafiknya. Oh, weton itu grafiknya seperti ini. Candle terakhirnya warnanya hijau. Berarti ini candle bayangan. Candle Heikinasnya biru. Ini setelah merah muncul biru pertama. Gitu. Jadi malam hari ini dicoba besok setelah jam bursa berjalan, misal jam 9.30, sama, ketik lagi /FDJ. Sahamnya sama nggak? Ada yang beda nggak? Supaya apa? Supaya kita itu membiasakan di saat kita mau membeli saham. Gitu. Pak Wali izin bertanya lagi. Yes. Nah, kalau saya pernah coba Pak, beli saham kan memang jam efektif bursa itu mulai jam 9 pas ya Pak ya. Tapi kemudian saya pernah coba itu pas saat jam 9 saya coba beli saham yang saya incer tuh mungkin karena sedang banyak peminatnya atau apa, jadi susah banget Pak, rejected, rejected. Tapi kemudian ada teman yang menganjurkan belinya di saat saham 0 jam 08.58. Apakah itu maksudnya biar kita dapat saham yang kita mau atau tetap harus jam 9 pas itu Pak, jam 9.00 itu? Oh enggak. Jadi kalau jam 9.00, nah tadi sesuai jam perdagangan tadi. Ya. Ini kan jam perdagangan bursa. Ini. Jadi pra pembukaan itu kan jam 8.45 sampai 8.59. Oh, iya. Kalau pas jam 9.00 kita beli, tergantung saham yang kita beli itu volatil atau enggak. Iya, iya betul, Itu Pak. itu perhatikan itu dulu. Kalau Hmm, sahamnya volatil, kemungkinan besar kita nggak dapat. ya, Kenapa? iya betul. Karena kita berpaku ya, dengan harga penutupan kemarin. Contoh, misal contoh nih. Misal saham Koka. Saham Koka hari ini penutupannya berapa? 252. Oke ya. Hmm, Kalau kita besok jam 9.00 beli saham Koka di harga 252, belum tentu dapat. Karena besok pasti volatil saham Koka tersebut. Itu. Nah, ya, ya. sama, kalau beli jam 8.59 itu jadi jam 8.58 sampai jam 9, 2 menit sebelum market buka, itu biasanya reject. Hebat. Nah, kalau beli Coca malam ini di harga 252, belinya bisa, tapi belum tentu dapat besok. Nah, Nah, sama aja kan? jadi biar dapat itu di harga penutupan yang sehari sebelumnya itu bagaimana, Pak? Oh, ya maka harus lihat sahamnya volatil apa Volatil enggak. atau tidaknya? Oh Iya. iya, iya. Oh iya, iya. Kalau candle bayangan, untuk melihat saham ini volatil atau enggak, cek aja candle bayangannya. Kalau candle bayangannya di atas 5%, sahamnya pasti volatil itu. Kalau kita beli sesuai harga penutupan sebelumnya, Hmm, kemungkinan besar nggak dapat. iya, iya itu saya nggak dapat, Pak, kemarin. Ya, Oke, siap. tapi kalau sahamnya nggak volatil, ya, bisa dapat. Ya, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Ya, Pak.
Ada lagi? Pak, maaf, masih penasaran tadi Ya. ketinggalan. Yang dimaksud dengan candle bayangannya di atas 5% itu maksudnya yang mana ya, Pak ya? Oh, apsido. Oh, Apsidonya. absedonya. Oh, iya, 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 Ini iya, Pak. contoh koka, ini apsidonya 8%. Itu termasuk volatil berarti, Pak. Ya, besok perhatian koka, ini volatil besok. Ya, siap, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Pak Holi, Ya, Bos. terus maksudnya low shadow itu apa ya Pak ya? Low shadow itu berarti potensi penurunannya. Jadi kalau upshadow ini potensi naiknya, kalau low shadow itu potensi turunnya, Bos. Bagaimana kita memprediksi itu low shadow atau gimana Pak? Maksudnya? Kita bisa Oke. tahu prediksinya akan low shadow itu gimana ya Pak ya? Masih memprediksi upshadow sama low shadow. Iya. Ini sudah ada angkanya, Pak. Oh. Jadi koka besok kalau naik potensinya akan 8%. Kalau turun potensinya min 2%. Dari mana 8%? Dari mana 2%, min 2% ini? Ya dari harga penutupan hari ini. Jadi tinggal dihitung. Tadi kan 252, ya. Kalau naik 8%, berapa? Dihitung. Kalau turun 2%, berapa? Jadi saat kita mau beli saham apapun, kita harus tahu, oh sahamnya akan naik, estimasi naiknya sekian, estimasi turunnya sekian. Nih. Nanti juga kita juga akan bertanya nanti. Saham yang saya mau beli ini besok akan naik dulu, jam 9 akan naik, atau jam 9 akan turun dulu. Itu kan juga kita butuh kan. Saya mau beli saham A. Besok saham ini akan naik atau akan turun. Itu juga kita harus tahu. Koka. Jam 9 koka ini besok akan naik dulu. Setelah naik bisa turun nggak? Ya bisa iya, bisa enggak. Yang kita butuhkan tuh saat awal market. Naik dulu atau turun dulu. Ciri saham yang jam 9 akan naik dulu. Shadow positionnya itu paralel. Kalau nggak paralel, ya bisa naik, bisa turun. Itu. Kalau nggak paralel gimana? Bisa naik, bisa turun. Kalau yang turun dulu gimana? Ya upside-nya minus, low shadow-nya minus, nggak paralel. Itu akan turun dulu. Ada lagi? Kalau Oli, kalau shadow position itu selain paralel apa, Pak? Nggak paralel. Oh, nggak paralel gitu ya. Ya, Jadi kalau dia paralel itu kemungkinannya memang saham itu akan naik ya, Pak. Baru naik dulu, Pak. turun Jam dulu 9 turun dia dulu. akan naik. Hmm, Setelah naik, bisa juga turun. Bukan naik terus. iya, iya, iya. Pak Holi, supaya kita dapat gimana ya jam 9? Oke. Koka Supaya, misalnya. ya, oka. Maka kita harus tahu, Pak.
Koka IEP-nya berapa besok? Ini. Jam 8.59 kita baru tahu IEP-nya berapa. Harga saat ini 252. Besok jam 8.59, misal IEP-nya 260. Berarti harga opennya itu kan 260. Supaya jam 9 kita beli dan bisa dapat gimana? Apakah beli di 252? Apakah beli di 254? Apakah beli di 256? 258? Ini. Atau belinya di 264. Jadi Di jam 26. 8.59 IEP-nya kita udah tahu 260. Kita pengen beli dan pengen dapat. Belinya di berapa? 264 ya, Pak? 264. Bisa. Dinaikkan 2 tik 260 gitu ya, bisa. Pak? Oke. Jadi kalau supaya dapat berarti belinya harus di atas 260. Bisa 264, bisa 270, bisa 268, 262 bisa. Yang penting di atas 260. Kalau 260 bisa dapat nggak? Bisa iya, bisa tidak. Karena kan bisa jadi saat kita ngeklik buy harganya sudah 262. Padahal kita beli di 260, kan nggak dapat. Amannya di mana beli? 270. Kita beli di 270, nanti dapatnya bisa 262, bisa 264, tergantung. Di saat kita melakukan buy, harganya berapa saat itu? Selisih 1 detik, 2 detik, harganya bisa beda. Karena jam 9 ya, sangat volatil. Gitu. Jadi kalau ditanya, besok, kalau malam ini ditanya, besok beli Coca di harga berapa? Gak bisa, supaya dapat, nggak bisa jawab. Karena ada angka yang belum kita ketahui. IEP-nya belum tahu. Ini. Kalau harga IEP-nya kita sudah tahu, maka tinggal bilang. Misal IEP-nya 260. Besok kalau mau beli Coca, belinya di berapa? IEP-nya 260. Beli aja 270. Nih. Nanti dapatnya bisa 260, bisa 262, bisa 264. Gitu. Jadi kalau mau dapat di saat jam 9, beli di atas harga IEP. Tuh. Ada lagi? Yang dikhawatirkan setelah kita dapat 270, tahu-tahu turun. Ya ini resiko, Gimana? Pak. Nggak ada yang bisa ngasih ngasih ini. Kalau turun, maka kita harus tahu saham Koka besok potensi naiknya 8%, upside-nya 8%. Oke ya. Berarti saham ini akan volatil naik turunnya. Kalau kita beli 270 lalu turun gimana? Ya nggak gimana-mana, kan sudah tahu harga sahamnya akan volatil. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus melihat yang namanya grafik ini. Oke. Harga saat ini 252. Perhatikan di sini. Super trendnya Koka di time frame 1 menit itu
252. Kalau kita beli saham Koka, entah itu di 260, entah itu di 270, entah di harga berapapun, kalau super trend time frame 1 menit pindah ke atas candle, harus jual. Gitu. Memang kalau mau beli besok Koka, ini juga ada resikonya. Kenapa? Karena sebenarnya beli bukan di saat yang terbaiknya. Beli terbaiknya di sini. Saat super trendnya pindah ke bawah candle. Jadi di harga berapa? Tadi di harga 238. Itu waktu terbaik membelinya untuk scalping. Kalau besok beli 270 lalu turun gimana? Ya berarti harganya nggak naik. Maka harus ada pembatasan. Kalau besok beli saham Koka, entah Bapak Ibu mau beli di harga berapapun, pastikan di saat super trend time frame 1 menit pindah ke atas candle harus jual. Karena kalau mau beli Koka besok jam 9, tujuannya pasti untuk scalping. Scalping, silakan pantau time frame 1 menit. Atau bisa dibatasi. Ini cara pembeliannya. Tadi targetnya kan 8%. 252. Kalau naik 8%, kenaikannya akan ke angka berapa? Jadi kita harus punya eh, angka aman kita. 274. Ya. Jadi kalau mau beli Koka, sebaiknya di bawah 274. Karena Koka, candle bank kan 8%. Kalau naik, targetnya 274. Kalau ternyata besok YP-nya 260 gimana? AK. Karena masih ada selisih dari 260 ke 274. Tapi kalau YP-nya sudah 272, pikir-pikir untuk beli. Karena selisihnya cuma 1 tik ke 274 ini. Nah kalau YP-nya 272, kita beli apa enggak? Wait and see, jangan langsung beli. Belinya kapan? Sekalian, kalau break 274, baru beli. 274 kan algoritma. Kalau naik 276, beli. Setelah beli turun gimana? Ya kalau harganya turun dari 274, jual. Inilah yang namanya resiko. Kenapa turun dari 274 beli? Karena menembus ke bawah algoritma. Harus jual. Minus, iya. Tapi seminus-minusnya kan nggak banyak. Kalau kita ngikutin algoritma. Ada lagi? Pak Holi, itu Yes. ada 3 tulisan buy, buy, buy. Itu apa ya, Pak? Super trend, Pak. Oh, ada 3 ya, Pak? Iya, Pak. Gue baru tahu ya. Oh, iya. Itu gimana Wah, cara tampilinnya, Pak? kemana aja ini? Nggak pernah ikut training, Pak, selama ini, sorry. Ya, super trendnya pakai 3, Pak. Cara munculinnya gimana, Pak? Klik indikator, super trend. Ya udah tampilin diklik 3 kali super trendnya. Oh, terus angkanya, Pak? Angkanya nanti diatur di settingan super trendnya. Oh, Ada yang di inputnya, ada yang 10 1, lalu
11.2, lalu 12.3. Oh, cara bacanya gimana, Pak? Cara bacanya, kalau mau beli saham di saat super trend yang ketiga pindah ke bawah candle ya, di saat itulah beli. Yang Di ketiga tuh saat ada 12.3 ya, Pak? salah satu super trend pindah ke atas candle, waktunya jual. Yang waktunya beli itu yang super trend 12.3 itu ya, Pak? Bukan, Pak. Super trend yang paling atas pindah ke bawah, beli. Oh, super trend paling atas pindah ke bawah. Jadi yang paling atas ini belum tentu 12.1, belum tentu eh, belum tentu 10.1, belum tentu 11.2, belum tentu 12.3. Jadi yang dijadikan acuan adalah super trend yang paling atas. Terus jualnya itu waktu super trend salah satu naik ke atas ya, Pak? Betul. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Pak Huli, kalau di ICE itu ada galis eh, yang candle bayangannya misalnya di atas 3% atau di atas 5% gitu, Pak? Hmm, nggak ada, Pak. Ini sesuai filternya aja, Pak. Hmm. Jadi misal, karena gini, jadi jadi candle bayangan yang bisa digunakan untuk acuan kenaikannya itu tidak semua candle bayangan. Jadi tidak semua candle bayangan itu bisa digunakan sebagai acuan kenaikan saham. Ada syaratnya. Maka kalau yang di sini ya kan beda nih dengan yang dulu. Dengan yang dibajak itu kan beda. Kalau yang dibajak itu dari candle bayangan tertinggi sampai terendah ada listnya. Tapi ingat hati-hati itu karena ada yang nggak sesuai. Oke. Maka di ICE ini ya, saya eh, permudah, permudah. Misal mau beli besok jam 9 untuk ATM harian. Di sini bisa langsung dipanggil cepat /F ATM. Muncul nggak sahamnya? Kalau nggak muncul, berarti untuk besok nggak ada ATM harian. Nanti akan ketemu saham. Oh ini saham yang akselerasi, tapi candle bayangannya 3. Nah, kalau nggak muncul di /F ATM, berarti ada syarat yang nggak terpenuhi di situ. Itu berarti candle bayangannya juga nggak bisa digunakan sebagai acuan kenaikannya. Gitu. Nah, yang aman ya kayak gini /F biru. Ini saham yang bergerak dari bawah. Ini candle daily-nya biru pertama,
Nah, candle bayangnya ada. Memang ini bukan berdasar. Jadi saya mengurutkannya bukan berdasarkan candle bayangan. Candle bayangan kedua ini. Yang saya urutkan di sini, hekinasinya dulu. Hekinasinya harus biru pertama, baru absidonya, baru candle bayangannya. Itu. Ada lagi? Iya, makasih Poli. Oke, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain. Ya, jadi pastikan Bapak dan Ibu mempraktekkan baik itu untuk yang multi bagger, untuk yang swing, biru, dan DMZN. Saran saya, walaupun Bapak dan Ibu mempraktekkan untuk multi bagger, kalau yang masih awal-awal, kalau yang masih awal-awal, kalau yang masih baru, sebaiknya jangan nunggu sampai 100%. Ini kan masih latihan. Saran saya dari semua tadi, kalau profitnya sudah 5-10%, take profit dulu. Oke, misal nih, oh saya dapat saham dari multi bagger. Dapat saham dari multi bagger. Lalu dibeli sahamnya, lalu saat kita lihat, portofolio kita saat kita lihat, itu profitnya sudah 6%, sudah 8%, atau 5%. Sebaiknya jual dulu, Pak, buat latihan. Setelah dijual, nyari lagi sahamnya. Beli lagi saham yang lain. Oke. Jadi kalau di portofolio Bapak Ibu profit sudah 5, ya, antara 5 sampai 10%, langsung jual untuk latihan. Nanti kalau sudah lancar, baru biarkan sampai 100%. Kayak gitu. Dan untuk swing ini, Bapak dan Ibu tidak perlu ya, tidak perlu di depan laptop terus-menerus, cukup pakai handphone. Jadi antara jam 9 sampai jam 4, Bapak Ibu punya waktu berapapun, itu bisa digunakan untuk mendapatkan saham-sahamnya ini. Kalau Bapak Ibu lihat di grup ya, di grup yang share superhero itu, dia nyari saham sendiri, kuncinya cuma satu, nyari saham yang ada detak jantungnya, lalu candle bayangannya biru, itu yang dibeli. Sahamnya naik 5-10%, itu dijual. Tuh. Jadi itu bahasa kelas 3 SD. Jadi saya yakin Bapak dan Ibu pasti semuanya akan bisa asal Bapak dan Ibu mempraktekkan. Ini. Ada lagi? Pak Holi, maaf, mau Ya, tanya lagi. Kan ada yang ini, Pak Holi, ada informasi dari biasanya di grup sinyal ya, Pak Holi ya. Yang oke. beli sore, jual pagi gitu. Ya. Nah, saya udah coba beberapa kali ini gitu, Pak.
Tapi maksud saya itu tuh untuk jual pagi beli sore kan Pak Holi ngasih rentang waktu antara jam sekian sampai jam sekian untuk belinya. Kemudian kalau untuk rentang waktu jualnya itu sebaiknya di jam berapa atau setelah tercapai target presentasi yang kita mau ya Pak ya atau bagaimana? Maksudnya Targetnya jual paginya 2%. itu. Enggak, Oh, target targetnya profitnya 2%. 2%. Oh, berarti bukan maksudnya kita menjual di saat tepat jam 9 ya Pak ya, tapi setelah tercapai 2% aja gitu. Iya, ya, sebaiknya jam 9 itu sudah kita naikkan 2%. Auto Hmm. sell. Oh, sudah otomatis naik 2% seperti itu ya kalau kita beli sore jual pagi itu ya Pak ya. Iya, Hmm. memang Ya, ada oke yang sih. naik memang ada, nggak semuanya akan naik 2% ya. Yang Iya, gagal juga betul. ada, Iya, tapi betul. rata-rata berhasil gitu. Iya. Betul, Pak. Saya waktu pertama kali coba, saya hanya naik 1%, hanya profit 500 perak. Kalau nggak salah. Tapi Ya. nggak apa-apa untuk belajar saya. Hmm. Nah, makanya di situ ya, jadi rata-rata 2% tercapai. Ada yang 1% habis itu turun. Maka karena open sama dengan cuan ini scalping, termasuk ke scalping, maka kita harus memantaunya di time frame 1 menit. Kalau Hmm. super trend di time frame 1 menit, ini pindah ke atas candle, profit atau nggak profit, itu harus jual. Supaya turunnya tidak makin dalam. Ya, ya baik, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Ada lagi yang lain? Nggak ada? Oke ya, jadi besok pastikan dipraktekkan dan besok juga edukasinya ini kita praktek ya jam 11. Jadi kalau misal Bapak dan Ibu besok bingung gitu kan. Nah, jam 11 itu ada praktek trading swing sama multi bagger. Jadi besok sambil kita praktekkan langsung. Oke. Nggak ada cukup? Cukup. Cukup, Oke. Pak. Oh ya, Pak. Berarti besok scalping atau trading multi Swing. bagger dan swing, swing beda dengan Iya. scalping. Iya. Betul. Jadi Oh hari ya. Selasa besok itu praktek untuk swing sama multi bagger. Kalau scalping itu nanti hari Rabu, Rabu malam itu kan materi scalping. Kamis jam 11 itu praktek scalping. Oh ya. Jadi setelah edukasi besoknya praktek kayak gitu. Oh ya, baik, Pak. Soalnya saya kemarin sempat ikut pas trader live yang scalping itu saya jujur masih lumayan bingung banget Kak itu. Masih. Pasti bingung biasanya kalau belum ikut edukasinya bingung. Iya, betul betul Pak. Oke, makanya minggu ini saya buat ya malam edukasi, besoknya praktek swing. Terus nanti Rabu itu Rabu malam materinya, Kamis praktek scalping. Gitu. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading.
dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Amin, amin, Selamat ya malam. Allah. Selamat Terima malam. kasih banyak Pak Holi. Selamat Terima Terima malam. kasih kasih, Pak Pak Oli. Oli. Malam. Selamat malam semua. Malam.